warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Mulyani dari SMK Negeri 1 Bojonggede, Kabupaten Bogor. Kita hari ini akan belajar administrasi pajak dengan materi NPPPKP. Kita mulai. Materi-materi yang akan kita bahas yaitu mulai dari 1. Pengertian NPPPKP, 2. Pengertian pengusaha, 3. Pengusaha kena pajak, 4. Fungsi NPPPKP, 5. Cara pendaftaran, 6. Syarat mendapatkan NPPPKP, 7. Kewajiban pemilik NPPPKP, dan 8. Pencabutan NPPPKP. Pengertian NPPPKP. NPPPKP atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak itu merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, untuk pengusaha itu sendiri, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Apa itu pengusaha kena pajak atau PKP? Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang PPN. Apa batasannya untuk pengusaha kecil? Pengusaha kecil itu adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP dan JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Diatur dalam PMK nomor 197/PMK titik 03/2013 tentang batasan pengusaha kecil. Kita lihat apa itu fungsi NPPPKP. Pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan, selain tentunya NPWP. Kedua, sebagai penanda bagi PKP untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Ketiga, sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Bagaimana tata cara pendaftaran NPPPKP? Wajib pajak harus mengisi formulir pendaftaran. Kedua, pengisian dan penandatanganan formulir pendaftaran dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus dengan melampirkan surat kuasa. 3. Penyampaian formulir pendaftaran wajib pajak yang telah diisi dan ditandatangani dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau orang lain yang telah diberi kuasa penuh. Apa syarat-syaratnya untuk mendapatkan NPPPKP?
Dokumen-dokumen yang dibutuhkan saat pengajuan untuk mendapatkan surat dan nomor pengukuhan PKP atau NPP PKP antara lain. Wajib pajak pribadi. 1. Fotokopi KTP bagi WNI atau fotokopi paspor, fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, atau kartu izin tinggal tetap atau KITAP bagi warga negara asing yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Kedua, dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Ketiga, surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya dari lurah atau kepala desa. Untuk wajib pajak badan, syarat mendapatkan NPP PKP yang pertama yaitu fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Kedua, fotokopi NPWP salah satu pengurus atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat Pemda sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa dalam hal penanggung-jawaban WNA. Ketiga, dokumen izin usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Keempat, surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemda sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Bagaimana dengan wajib pajak berbentuk kerjasama operasional atau KSO? Pertama, syarat-syaratnya yaitu 1. Fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi atau joint operation yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Kedua, fotokopi NPWP masing-masing anggota KSO yang wajib untuk memiliki NPWP. Ketiga, fotokopi NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan KSO atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah orang asing atau warga negara asing. Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kelima, surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemda sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi wajib pajak badan dalam negeri maupun badan asing. Syarat apa lagi untuk mendapatkan NPP PKP? Nah, kita lihat di samping syarat-syarat tersebut, petugas biasanya juga meminta dokumen persyaratan tambahan berupa: pertama, bukti sewa atau kepemilikan tempat usaha. Kedua, foto ruangan atau tempat usaha. Ketiga, denah tempat usaha. Keempat, peta lokasi. Kelima, spesimen penandatanganan faktur yang disediakan formulirnya oleh KPP. Keenam, daftar harta atau inventaris kantor. Dan ketujuh, laporan keuangan. Setelah mendapatkan NPP PKP, apa kewajiban pemiliknya? Yaitu, pertama, pemungutan PPN atau PPNBM terhutang. Kedua, menyetorkan PPN kurang bayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dibanding pajak masukan yang dapat dikreditkan serta penyetoran PPNBM terhutang. Ketiga, pelaporan PPN dan PPNBM terhutang. Apa NPP PKP bisa dicabut? Ada. Pengusaha kena pajak, pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lainnya. Atau
sudah tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengusaha kena pajak, termasuk pengusaha kena pajak yang jumlah peredaran dan atau penerimaan bruto untuk 1 tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran dan atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.